Halo sahabat bahasa, senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali dan menyapa sahabat bahasa. Pada hari ini, perkenankanlah saya Ulumul Huda, terbaik satu Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2022, yang pada hari ini akan mengulik dan juga mencari tahu terkait dengan pengalaman yang sangat luar biasa dari dua narasumber kita pada pagi hari ini. Bersama sahabat, siniar bahasa, dan sastra bermartabat bermanfaat. Sahabat merupakan program siniar yang telah diusung ataupun digagaskan oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten untuk membagikan terkait dengan bahasa, sastra, dan literasi ataupun kegiatan-kegiatan lain yang telah dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten. Pada hari ini sudah kedatangan tamu spesial kita, dua orang yang sudah sangat luar biasa nih, sudah menyala ya, sudah merah-merah terlihat di kamera sahabat semua. Silakan kepada Kang Irki dan Teh Michelle selaku terbaik 1 Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2025 sekaligus terbaik 4 Duta Bahasa Nasional tahun 2025. Boleh kenalan dulu nih ke sahabat bahasa, disapa dulu sahabat bahasanya. Halo Sobat Bahasa, perkenalkan saya Irki Sefa Maulana, biasa dipanggil Irki, terbaik 1 Putra Duta Bahasa Provinsi Banten sekaligus terbaik 4 Duta Bahasa Nasional tahun 2025. Halo Sobat Bahasa, senang sekali berjumpa dengan kalian. Perkenalkan, nama saya Michelle Caroline sebagai terbaik 1 Duta Bahasa Provinsi Banten 2025 sekaligus terbaik 4 Duta Bahasa Nasional 2025. Wah, sungguh luar biasa ya narasumber kita pada hari ini. Sahabat bahasa, Duta Bahasa merupakan muda-mudi yang sudah siap untuk mengemban tugas sebagai pelopor dalam kegiatan pengembangan bahasa ataupun sastra serta literasi untuk mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Sahabat bahasa, nah, kali ini kita langsung saja nih mengulik perjalanan mereka bagaimana bisa sampai ke titik yang sangat membanggakan Provinsi Banten bisa menorehkan prestasi sebagai terbaik 4 Duta Bahasa Nasional tahun 2025. Sebelumnya ini kita kilas balik dulu kali ya, Kang Irki dan Teh Michelle terkait dengan perjalanan kalian nih selama mengikuti seleksi atau pemilihan di tingkat provinsi yaitu Pildubas tahun 2025. Boleh diceritakan apa sih yang melandasi ataupun apa sih yang menginspirasi kalian berdua ingin tergabung ataupun ingin menjadi bagian dari Duta Bahasa Provinsi Banten? Boleh dari Kang Irki dulu atau dari Teh Michelle dulu? Iya, jadi kalau awalnya itu saya pribadi penasaran apa sih peran bahasa, karena dalam kehidupan sehari-hari kita menggunakan bahasa sebagai alat komunikasi. Betul. Itu merupakan sebuah alasan kenapa daftar di Duta Bahasa Provinsi Banten pada saat itu. Baik, karena sehari-hari menggunakan bahasa ya. Menarik. Karena pada saat berkomunikasi tujuannya kan satu, agar memahami apa yang disampaikan. Baik, kalau dari Teh Michelle nih bagaimana? Baik, jadi sebenarnya saat itu saya memiliki kakak tingkat di kuliah. Dan saat itu dia tergabung juga dalam Ikatan Duta Bahasa Provinsi Banten. Dan aku melihat bagaimana ikatan ini sungguh bermanfaat untuk dia. Dia yang awalnya sangat malu dan mungkin kurang pandai berkomunikasi dengan orang lain, bisa berbicara publik teman-teman di hadapan begitu banyak orang. Dan aku sungguh terinspirasi dari kisahnya dan ingin bergabung dalam ikatan ini. Wah, luar biasa ya. Dua pengalaman ataupun dua inspirasi yang berbeda, yang satu dari seharian untuk menggunakan bahasa, yang satu lagi terinspirasi dari seseorang yang bisa menginspirasi Teh Michelle seperti itu ya. Nah, ngomong-ngomong terkait dengan seleksi nih ya, pastikan dalam pemilihan Duta Bahasa ada seleksinya ya. Nah, selama seleksi itu kalian tuh sudah mempersiapkan apa saja? Apakah kalian itu mempersiapkan wicara publik, tadi kan ada dibilang wicara publik ya, atau berbahasa asing, atau mungkin ada krida gitu. Nanti kalau misalkan itu kita akan cerita lebih lanjut nih terkait dengan krida kalian. Kita ulik dulu nih, apa sih yang kalian persiapkan selama seleksi ataupun selama masa Pildubas Banten 2025? Baik, kalau dari aku sendiri, satu hal yang aku persiapkan dengan secara matang itu adalah krida. Karena di seleksi tingkat provinsi, teman-teman, itu ada juga penilaian krida. Dan saat itu aku membuat krida aku berdasarkan bahasa daerah yang ada di Provinsi Banten. Karena ketika aku tumbuh besar di kota, aku sama sekali
tidak mendengarkan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Padahal bahasa daerah itu adalah hal esensial dan juga menjadi jati diri seseorang. Sehingga aku membuat krida aku yaitu berupa buku cerita anak-anak dengan bahasa daerah dan juga bahasa Indonesia. Begitu. Itu adalah satu hal yang aku persiapkan. Oke, baik. Berarti terkait dengan krida untuk merevitalisasi bahasa daerah, begitu ya, untuk melestarikan bahasa daerah yang ada di Provinsi Banten. Kalau Kang Irik ini, apa yang dipersiapkan selain dari krida mungkin? Iya, pada saat persiapan pemilihan di provinsi itu sangat banyak sekali ya seleksinya. Jadi yang saya persiapkan yang pertama yaitu lini masa. Karena terkait dengan kegiatan kita harus bisa menyusun rencana dan juga tentunya mempelajari pedoman persyaratan dari bahasa Provinsi Banten pada saat itu. Yang sangat saya pelajari terkait dengan bicara publik. Karena pada dasarnya berbicara publik itu kita juga biasanya hanya ngomong gitu ya, tetapi pada saat mendaftar itu apa yang harus dipersiapkan pada saat berbicara publik, itu yang saya belum lebih jauh. Baik, jadi mempersiapkan bicara publik serta lini masa ini penting banget ya, karena betul. khawatirnya terlewat gitu ya, atau misalnya khawatir wah sudah lewat nanti tidak bisa diulang lagi gitu ya. Oke, baik. Nah, cukup menarik nih sahabat bahasa. Nah, kira-kira nih terkait dengan krida, mungkin sahabat bahasa mungkin baru mendengar apa itu krida. Boleh dijelaskan sedikit atau banyak juga boleh terkait dengan krida itu sebenarnya apa ya? Ya, kalau krida itu pada saat kita di provinsi sebetulnya saya belum tahu tuh. Krida itu apa sih pada saat di provinsi? Tapi pada saat kita menelaah lebih jauh pada saat sudah terpilih jadi terbaik satu, kita baru memahami bahwa terkait dengan krida merupakan peran dari duta bahasa untuk terjun langsung kepada masyarakat untuk melestarikan bahasa dan sastra. Menurut kami, tujuan utama dari krida adalah untuk menyentuh langsung pada masyarakat melalui bahasa itu sendiri. Dan ketika kita mengimplementasikan krida kita di tingkat nasional, itu juga sungguh membukakan mata kita terhadap pengalaman-pengalaman yang dan juga kesulitan-kesulitan yang dihadapi di masyarakat, terutama mengenai literasi kita. Baik, wah ternyata sahabat bahasa, krida itu salah satu yang sangat penting ya, esensial ya, sangat bisa berguna bagi masyarakat karena ibaratnya kalau misalkan kita membuat krida, kita membuat sebuah ramuan atau obat gitu ya, membuat ramuan atau obat kepada orang-orang yang mungkin membutuhkannya gitu ya. Berarti melalui krida kebahasaan dan kesastraan, kita bisa membantu masyarakat untuk lebih memahami terkait dengan peran bahasa ataupun sastra dalam kehidupan sehari-hari yang mungkin belum diketahui, tetapi sangat penting atau esensial, seperti itu ya. Wah, menarik nih. Nah, kemudian sahabat bahasa, kita juga mau mengetahui nih, dalam proses seleksi Pildubas Banten dulu ya, kita bahas Pildubas Banten 2025, apakah kalian itu selama masa-masa itu punya ketakutan atau misalnya sudah menargetkan wah si ini gitu ya, atau bagaimana tuh, atau bahkan sangat menyenangkan gitu ya dalam prosesnya? Kita mau tahu nih dinamika yang kalian hadapi itu bagaimana selama, mungkin kan cukup panjang ya seleksinya ya, boleh nih diceritakan bagaimana sih dinamikanya? Kalau dari aku sendiri ketika di tingkat provinsi itu sungguh menakutkan untuk aku. Karena sebagai mungkin salah satu peserta yang juga dibilang cukup muda ya, karena di dalam lomba ini ada juga yang sudah kerja dan juga sudah magang, dan itu juga sungguh menakutkan bagi aku karena karena mereka memiliki pengalaman yang lebih banyak gitu. Sementara aku yang masih mungkin kurang pengetahuannya juga sangat menakutkan gitu untuk mengikuti dalam lomba ini. Namun ketika aku masuk ke dalam ruangan penilaian dengan dewan-dewan juri juga, aku tidak hanya dinilai, tapi aku juga belajar dari mereka. Karena di tingkat provinsi kita juga mendapatkan banyak sekali materi-materi yang juga membaharui pengetahuan aku, terutama mengenai bahasa dan sastra. Dan itu juga mendorong aku untuk terus menjadi versi terbaik melalui bahasa. Wah, ada rasa untuk bisa memperbaiki diri untuk menjadi versi terbaik, itu penting banget ya sahabat bahasa. Nah tapi nih misal ya, bagaimana sih ketika mengalami ketakutan tersebut gitu ya, misal nih mengatasinya ataupun bisa menyemangati diri sendiri itu bagaimana caranya sehingga bisa menjadi terbaik satu di tingkat provinsi?
Kalau dari aku sendiri, aku tidak pernah menargetkan untuk menang harus terbaik satu begitu. Karena menurut aku dalam perjalanan ini kita selalu belajar. Dan tentu dalam proses belajar tidak ada yang sempurna. Jadi ketika aku takut dan merasa aku tidak bisa, aku selalu selain bercerita pada teman-teman, aku juga bercerita pada orang tua aku juga. Dan mereka yang menguatkan aku selama perjalanan yang cukup panjang ini ya. Sampai akhirnya bisa mendapatkan terbaik satu di tingkat provinsi. Baik, sangat menginspirasi ya nih. Kalau Kang Irki nih, bagaimana tuh dinamika yang dihadapi selama masa Pildubes Banten 2025? Apakah sama atau justru berbeda terbalik nih? Bagaimana? Berbeda. Karena kan kalau Michelle ini latar belakangnya seorang mahasiswi ya. Kalau saya pribadi merupakan seorang pekerja, jadi harus menyesuaikan waktu antara bekerja dan persiapan di Duta Bahasa Provinsi Banten itu sendiri. Karena menurut saya itu salah satu tantangan yang baru ya, karena kita sudah bekerja, sudah punya kesibukan masing-masing, terus mengikuti kegiatan baru yang justru ini tuh memiliki beban yang sangat berat kan. Karena pada saat di Provinsi Banten itu seleksinya sudah sama seperti di nasional. Ada krida, ada wawancara publik, ada wawancara 3 bahasa. Jadi itu semua menjadi tantangan bagi saya untuk menyesuaikan. Karena terkait dengan lini masa kembali lagi, itu yang harus dipertimbangkan juga. Wah, baik. Yang satu masih mahasiswa, yang satu sudah bekerja, pasti kesibukannya sangat sibuk gitu ya. Tapi ya itu dia, tadi sudah disesuaikan dengan lini masanya sehingga Kang Irki juga bisa berhasil menorehkan prestasi sebagai terbaik satu putra Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2025. Wah, nah Kang Irki, tadi kalau dari Teh Michelle ada strategi untuk bisa menguatkan gitu ya melalui orang tua, melalui teman-teman yang bisa diajak bercerita untuk menguatkan Teh Michelle dalam perjalanannya. Kalau Kang Irki bagaimana nih untuk menguatkannya? Apakah dikuatkan oleh diri sendiri atau ada orang-orang yang bisa menguatkan seperti keluarga atau teman-teman lain? Ya tentunya untuk penguatan pasti dari diri sendiri, kemudian juga ditambah dengan dukungan dari orang tua, itu yang membuat saya yakin untuk persiapan di Duta Bahasa Provinsi Banten. Karena pada dasarnya saya juga tidak memiliki target, tapi saya meyakini bahwa setiap yang saya lakukan itu saya harus melakukan yang terbaik. Oke, setiap apa yang dilakukan harus dilakukan yang terbaik. Wah, menarik nih, dari terbaik satu Duta Bahasa Provinsi Banten Putra dan Putri tahun 2025. Pertanyaannya nih, ketika sudah dinobatkan sebagai terbaik satu Duta Bahasa Provinsi Banten, diraih oleh siapa nih? Kang Irki dan Teh Michelle kan? Itu ketika disematkan samirnya oleh pemenang sebelumnya, apakah ada sesuatu hal yang dirasakan, mungkin rasa haru, pasti haru ya, pasti haru, bangga, tapi ada nggak sih rasa-rasa lain yang kalian rasakan 1 detik setelah disematkan gitu ya, atau beberapa detik setelah itu langsung terpikirkan apa di benak kalian? Kalau saya langsung terpikirkan Dubasnes. Baik. Karena pasti lini masanya lebih padat dan jadwal yang sangat terbatas membuat pikiran nggak karuan di pokoknya. Pada itu kaget banget karena apa ya, nggak terbayang juga menjadi terbaik satu, karena melihat lini masa di Dubasnes itu jauh lebih padat dibandingkan dengan di provinsi. Oke, kalau Teh Michelle, bagaimana tuh 1 detik setelah disematkan terbaik satu putri Duta Bahasa Provinsi Banten? Kalau Irki mungkin kaget, kalau aku sangat luar biasa kagetnya. Karena kalau teman-teman mungkin lihat juga ya di rekamannya, itu aku sama sekali kaget sampai mundur ke belakang. Karena aku tidak berekspektasi bahwa aku akan menang gitu. Melihat yang peserta-peserta lainnya juga sangat luar biasa ya. Dan menurut aku itu merupakan satu momen yang tidak dapat dilupakan karena begitu luar biasa. Namun yang terpikirkan di benak aku kalau misal Irki tentang Dubasnes, kalau di pikiran aku terlalu terkejut dan kaget sampai tidak bisa memikirkan apa-apa. Oh gitu. Wah, ternyata sangat di luar ekspektasi, tetapi syukurlah mereka berdua sudah mengemban amanah tersebut dan bisa berhasil membawa nama baik Provinsi Banten di tingkat nasional hingga menorehkan prestasi sebagai terbaik 4 Duta Bahasa Nasional. Wah, berarti kan selama jeda antara pemilihan tingkat provinsi menuju tingkat nasional, itu kira-kira durasinya berapa lama atau berapa cepat bahkan? 2 bulan ya?
bulan, kalau tidak salah 2 bulan. 2 bulan dengan persiapan 2 bulan, begitu juga dengan jadwal yang sangat padat. Itu kalian bagaimana tuh untuk mengatur strateginya? Apakah kalian memiliki lini masa yang tadi seperti kayak Eki bilang ya, apakah dicatetin tuh tiap hari atau bahkan kalian itu bisa membelah diri, tidak ya? Itu gimana tuh selama proses 2 bulan yang cukup singkat itu? Setelah kami dinobatkan sebagai terbaik satu yang akan mewakili Provinsi Banten, kami langsung bergegas membuat lini masa kira-kira bagaimana kita harus latihan, tempatnya di mana, dan bagaimana menyusun jadwal kami supaya sesuai dan tidak bertabrakan. Mengingat Irki juga masih memiliki kesibukan dan juga kerjanya juga lumayan padat, dan aku juga masih harus mengikuti kelas dan juga berkuliah begitu. Jadi satu hal utama yang kami perhitungkan dengan matang terlebih dahulu adalah lini masa. Kemudian kami juga langsung mengontak kira-kira siapa yang bisa mengajarkan kami lebih dalam lagi terkait cara publik, RIDA, dan tentunya teman-teman di Duta Bahasa Provinsi Banten ini sangat membantu kami. Oke, kalau dari Kang Irki? Jadi betul apa yang Michelle katakan tadi ya, itu terkait dengan lini masa dan strategi. Kemudian yang kami persiapkan juga sebagai peran Duta Bahasa tentunya. Jadi pada saat kita terpilih menjadi terbaik satu, untuk nasional kita juga sambil memikirkan peran Duta Bahasa apa yang akan kita bawa ke tingkat nasional. Jadi pada saat komponen-komponen tersebut telah kita susun sedemikian rupa sehingga peran Duta Bahasa itu bisa masuk dalam kompetisi di tingkat nasional. Wah, berarti sangat luar biasa ya perjuangan kalian, sudah mengorbankan waktu, pikiran, dan tenaga dengan jadwal yang begitu padat di 2 bulan itu ya. Mungkin kurang ya, kurang dari 2 bulan ya. Persiapan dari tingkat provinsi menuju tingkat nasional. Nah, sahabat bahasa, mereka sudah berhasil nih di tingkat nasional. Tetapi ketika selama proses itu kan pasti ya namanya, kalian kan 2 kepribadian yang berbeda gitu ya. Apakah kalian ini ada kesulitan tertentu untuk menyatukan pikiran atau menyatukan visi misi? Karena kan ketika berlaga di tingkat nasional, kalian tidak membawa, oh saya terbaik satu putra, saya terbaik satu putri, tetapi kalian membawa nama baik Ikatan Duta Bahasa Provinsi Banten sebagai wakil putra dan putri satu pasang. Itu apakah ada kesulitan dan bagaimana tuh cara mengatasi mungkin 2 pemikiran yang berbeda menjadi satu? Itu kan agak sulit ya. Itu bagaimana? Boleh diceritakan kepada sahabat bahasa? Ya, tentunya dari latar belakang yang berbeda saja sudah 2 hal yang berbeda gitu kan. Michelle sebagai mahasiswi, saya sudah bekerja, dan kami terpaut usia yang cukup jauh, sahabat bahasa. Jadi itu merupakan sebuah tantangan juga bagi saya karena di sini saya lebih dewasa ya. Jadi harus bisa memberikan arahan sedemikian rupa terkait dengan persiapan di Duta Bahasa tingkat nasional nanti. Selama proses ini, aku dan Kang Irki juga sebenarnya tidak pernah berdebat atau mungkin memiliki opini yang terlalu berbalikan dengan sesama. Karena menurut aku dari Irki juga yang memberikan arahan yang luar biasa, dan aku juga yang terus menambah-nambahkan. Menurut kami menjadi pasangan yang cocok juga untuk maju ke Duta Bahasa. Dan satu lagi, karena kita di sini tidak hanya berdua, kita di belakang ada tim yang sangat luar biasa. Restana Duta Bahasa Provinsi Banten 2025 itu merupakan tim yang sangat solid di belakang layar. Oh baik, berarti ada tim dari Restana. Restana itu angkatan kalian ya? Iya, betul. Iya, jadi sahabat bahasa di Duta Bahasa Provinsi Banten setiap tahunnya memiliki angkatan-angkatan. Nah, di angkatannya Kang Irki dan Teh Misal di tahun 2025, nama angkatannya tadi apa? Restana. Nah, Restana inilah yang membantu mereka segala persiapan, meskipun mereka harus berjuang sedemikian rupa, tetapi ada sosok-sosok yang bisa menguatkan dari belakang gitu ya, selain dari keluarga ataupun teman-teman terdekat, yaitu dari Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2025, Angkatan Restana. Wah, berarti sangat solid gitu ya, sudah bisa membuktikan kepada tingkat nasional bahwa Provinsi Banten ini memiliki wakil yang sangat luar biasa, dibuktikan dengan prestasi kalian terbaik 4. Nah, sekarang tadi kita sudah mengulik terkait dengan perjalanan kalian di Duta Bahasa Provinsi Banten. Nah, setelah ini saya akan mengulik lebih dalam terkait dengan
perjalanan Kang Irki dan Teh Michelle di tingkat nasional melalui pemilihan Duta Bahasa Nasional tahun 2025. Ketika hari di mana kalian harus menginputkan data diri kalian saat proses pendaftaran, apakah kalian mengucapkan sesuatu dalam hati kalian, atau mungkin berandai-andai, andai A, andai B, atau bahkan langsung diklik saja? Itu gimana tuh proses selama menginputkan dan sudah selesai semua, sudah terlengkapi semua kan kalian kirimkan ya? Kirimkan itu bagaimana? Kalau dari kita sendiri, ketika kita menginput semua data yang harus diisi dalam formulir tersebut, tentu ada rasa ketakutan dan juga semangat, karena kita juga sudah mempersiapkan ini selama 2 bulan, dan itu merupakan tentunya periode yang tidak mudah untuk kita. Dan ketika kita mengklik untuk menginputkan data diri, tentunya kami merasa bahagia sudah bisa sampai di titik ini, karena itu tepat beberapa hari sebelum Duta Bahasa Nasional. Sebenarnya kami juga cukup bersemangat. Kalau saya pada saat itu ingat sekali di lama pada malam hari ya, kita hanya bilang akhirnya selesai juga. Tapi ya, yang penting kita sudah daftar dulu, dokumen-dokumen sudah lengkap. Jadi pada saat itu kita sudah memikirkan, yaudah ini yang terbaik, ini yang bisa kita lakukan dari Provinsi Banten di tingkat nasional. Jadi rasa-rasa lega ya, rasa lega kayak yaudah. Baik. Nah, tetapi sebenarnya di situ perjalanan kalian baru saja dimulai gitu ya. Ketika sudah data sudah masuk, sudah terpilih nih dari wakil Banten, ada Kang Irki dan Teh Michelle. Di situ perjalanan kalian benar-benar baru dimulai untuk di Duta Bahasa Nasional tahun 2025. Nah, berarti selama proses penyiapan berkas-berkas, apakah ada mungkin kesalahan? Itu bagaimana tuh? Kalau misalkan pasti banyak sekali ya untuk persyaratan-persyaratan begitu. Itu siapa sih yang selalu mengingatkan kalian, ini harus seperti ini harus seperti ini? Ataukah dari diri sendiri atau saling melengkapi kayak, Kak ini kayak gini, Teh ini seperti ini? Itu bagaimana? Kalau saling mengingatkan, kita pasti saling mengingatkan ya Cel. Jadi berkas ini sudah, jadi kita mempunyai listnya ya, bagaimana kita mempersiapkan itu. Jadi hal-hal yang sudah bisa kita andai, ini merupakan yang sudah gitu ya. Yang belum mana nanti kita saling mengingatkan. Tentunya kita juga ada kontribusi dari Akang Teteh ya Cel ya, yang membantu kami. Jadi jangan sampai salah karena setiap pertanyaan, setiap berkas itu dicek kembali. Jadi tidak hanya sekadar melakukan satu kali pemeriksaan, tapi berkali-kali. Betul, dan tentu ada banyak bantuan juga dari kakak tingkat kami. Aku ingat betul, aku berkonsultasi dulu dengan Teh Nisa dan juga Kang Robin, dan bahkan melakukan beberapa tangkapan layar dengan borangnya dan mengirimkan kepada mereka supaya mereka juga bisa memeriksa kembali apakah semua datanya sudah. Betul. Wah, gitu ya. Ternyata peran dari pemenang sebelumnya pun masih bisa mengiringi langkah kalian begitu ya, karena memang di Duta Bahasa setiap tahunnya pemenang tahun ini akan bisa harusnya untuk mendampingi pemenang selanjutnya. Berarti nih nanti di tahun 2026 Kang Irki dan Teh Michelle yang akan menjadi garda terdepan untuk wakil Provinsi Banten yang akan dikirimkan ke tingkat nasional di Duta Bahasa Nasional tahun 2026. Gitu ya, nanti kita akan juga informasikan nih kira-kira kapan ada pemilihan di tingkat provinsi gitu ya. Nanti akan bertemu dengan Kang Irki juga Teh Michelle untuk nantinya bisa berkolaborasi, berkonsultasi, dan juga tim penilai nih untuk mengarahkan adik-adik di Duta Bahasa gitu ya. Berarti nanti Rastana juga akan memiliki adik gitu ya di tahun 2026. Wah, seru sekali nih sahabat bahasa. Nah, ketika berkas sudah dikirim, ya tentu kan kalian tidak berhenti sampai situ. Proses persiapan masih terus berlanjut ya. Misalnya ada bakat kan? Ada bakat, ada bicara publik, ada kemampuan berbahasa, semuanya dilatih. Begitu. Nah, sahabat bahasa kira-kira penasaran gak sih? Kira-kira bakat apa nih yang dibawakan oleh Kang Irki dan Teh Michelle di tingkat nasional? Itu tentang apa nih? Apakah seni musik?
seni tari, seni drama, atau seni-seni yang lainnya? Untuk unjuk bakat kami membawa seni teater yang bertajuk Kidung Nyipo Haji di Tanah Jawara. Kidung Nyipo Haji di Tanah Jawara. Baik, itu gimana tuh? Di saat itu aku memerankan sebagai Nyipo Nyipo Haji Haji, dan Kang Irki sebagai Rasa Jati. Raksa Jati. Boleh diceritakan dulu nih, Nyipo Haji itu siapa, tokoh siapa, Raksa Jati itu siapa sebenarnya? Kepada sahabat bahasa. Kalau Nyipo Haji dipercaya sebagai Dewi Padi dan ini merupakan suatu tokoh yang sangat terkenal gitu di Provinsi Banten. Maka itu kami ingin membawakannya di tingkat nasional juga. Dan di saat itu ada juga Astrid yang menemani. Sebenarnya Rasa Jati ini fiksi ya, Fiksi. hanya buatan gitu. Jadi memerankan sebagai sosok jawara yang angkuh, yang sombong gitu. Pada saat pementasan juga dilakukan berbagai adegan ya, karena kita juga memerankan ada peran juga sebagai warga desa, ada sebagai anak kecil juga. Jadi banyak peran yang kita mainkan, tetapi yang main hanya 2 orang gitu. Berganti-ganti ya. Gitu. Baik. Wah, penasaran sih itu. Tapi ketika kalian selama latihan ya, apakah kalian tuh sebelumnya memiliki latar belakang di dunia teater atau bahkan ini pertama kali kalian memainkan peran di dunia teater? Kalau aku untuk pertama kali memerankan sebuah tokoh dan saat itu ketika melakukan latihan ada banyak hal yang aku pelajari juga dari latar belakang tokohnya. Karena kita sebagai tokoh dalam teater tentunya harus bisa memerankan tokoh itu semirip mungkin. Mendalami ya? Betul. Dan di saat itu aku juga sangat kaku untuk menari dan juga menyanyi, namun dibimbing oleh Akang Teteh juga, sehingga ketika latihan aku dengan Irki juga bisa akhirnya mementaskan di tingkat nasional. Kalau saya sendiri sudah pernah berteater pada saat SMA, jadi adalah ilmu teater sedikit, tetapi ya, apa nih? sangat jauh berbeda. Kita benar-benar dilatih secara fisik, secara mental, itu harus juga mengikuti naskahnya bagaimana, karena ini merupakan hal yang harus kita bawa ke tingkat nasional. Jadi nggak hanya main-main, kita juga harus mempersiapkan properti ya. Kita harus mempersiapkan properti, kita juga mempersiapkan naskah agar lebih singkat, lebih jelas, lebih padat, dan bagaimana caranya penonton nanti paham gitu. Kemudian salah satu yang kita ini kita sampai jungkir balik loh kan. Betul. Ada adegan jungkir balik. Ada. Berarti harus lentur ya. Iya. Nah tadi kan kata Teh Misal masih kaku. Itu berarti latihannya gimana tuh kok bisa jadi lentur gitu? Setiap hari, setiap jam atau bagaimana tuh peragangannya? Kalau dari mungkin aku kurang tahu ya kalau dari Irki, cuman kalau dari aku sendiri aku harus peregangan hampir setiap hari juga. Namun untuk latihan intensnya kami hanya di hari Sabtu dan Minggu aja, itu dari pagi sampai malam hari kami berlatih. Kalian berlatih untuk mendalami peran, untuk bisa tampil memukau gitu ya, sampai akhirnya saya pun sudah melihat ya kalian selama menampilkan adegan ataupun pentas di panggung Jubasnas, mereka ini sangat luar biasa sahabat bahasa. Jadi Teh Misal tadi menjadi siapa? Nyipo Haji dan Kang Irki jadi Raksa Jati. Itu sangat-sangat luar biasa ya, suasananya, kemudian cara mereka mendalami peran, juga gerakan-gerakan ataupun suara-suara yang kalian tuturkan, karena itu kan kalian menuturkan secara langsung, betul? Betul. Berarti kan harus juga menghafalkan. Iya. Menghafalkan iya, kemudian bergerak iya, dan menaruh-naruh properti, memindah segala macam. Wah, luar biasa ya. Nah, properti kalian kan cukup besar, bahkan sangat besar gitu ya. Itu apakah kalian yang meminta atau memang sudah seharusnya seperti itu atau bagaimana? Iya, kebetulan untuk pementasan unjuk bakat ini kreativitas dari kami berdua. Jadi kami meminta agar ada properti A, B, dan C seperti itu. Jadi kita hanya memikirkan sebuah, kan kita mau properti seperti ini, kayaknya bagus gitu. Nanti
ada pelatihnya yang akan mengarahkan pelatihnya. seperti apa seperti itu, karena kebetulan juga dan cerita juga ada tim Restana yang menyusul lagi-lagi gitu. Restana. Jadi Keren. jadi semua yang kita susun itu ide dari Restana dan kami berdua. Jadi terkait dengan properti memang sudah diperhatikan. Wah, baik. Dan itu pada saat di nasional kan kayak itu properti siapa misalnya? Provinsi-provinsi lain sampai bertanya nih. Pada salah fokus Apa? ya. Pada salah fokus. Berarti ini mau nampilin apa ya? Karena sahabat bahasa, jadi itu sangat-sangat besar sekali. Besar banget ya. Jadi orang-orang pada bertanya-tanya ini mau ngapain sih sebenarnya? Kalian bawa rumah sepertinya ya, mau kabur gitu ya. Tapi sebenarnya itu adalah properti yang digunakan untuk unjuk bakat di tingkat nasional seperti itu ya. Wah, sahabat bahasa, keren banget nih. Nah, kemudian nih, ketika sudah selesai bakat, kan besoknya masih ada hari-hari berikutnya ya, tidak hanya satu hari kan di Dubasnas. Nah, ketika penilaian yang lain, misalnya pemaparan krida deh, karena tadi kan sudah diberitahu oleh Teh Michelle terkait krida yang dibawakan. Boleh nih diceritakan lebih detail kridanya itu tentang apa, targetnya ke siapa, dan yang kalian buat itu yang seperti apa? Baik, jadi dari Provinsi Banten kami membawakan isu literasi digital. Terutama di zaman sekarang tentu ada banyak pesan penipu yang masuk ke handphone masing-masing juga. Sehingga dari data yang kami lihat, mereka itu banyak menyasar kepada anak-anak remaja juga. Sehingga target kami adalah remaja terutama di SMAN 2 Negeri Tangerang Selatan. Karena ketika kami melakukan survei di sana, masih ada banyak pengetahuan yang dapat ditambahkan juga kepada siswa-siswi di sana. Sehingga kami melakukan sosialisasi selama 3 hari mengenai bagaimana mencegah penipuan secara daring. Tentunya krida ini merupakan salah satu peran duta bahasa sebagai pengembangan sastra dan bahasa itu sendiri. Karena kita melihat di sini ya, Cel, pada saat melakukan krida sekaligus kita memaparkan ini loh peran duta bahasa. Kita terjun ke masyarakat, kita membawakan sebuah topik yang berakar dari permasalahan sekitar, bahwa pada dasarnya para pelajar ini masih minim literasi digital sehingga adanya ancaman dari gawai mereka masing-masing terhadap penipuan. Oleh karena itu, sebagai salah satu peran tersebut, kami menggagas sebuah krida dengan tajuk Perisai. Perisai? Iya. Oh baik, perisai itu apa? Ya, ada singkatannya? Iya, singkatan merupakan singkatan dari periksa, pahami, dan sampaikan. Periksa, Pahami, dan sampaikan. Ada gayanya nggak tuh? Bagaimana? Apa ya, Cel ya? Sudah lupa kayaknya. Sudah lama banget kita, bahkan itu juga ada lagunya teman-teman. Oh, ada. Dan ada lamannya juga. Jadi laman Perisai ini merupakan salah satu langkah konkret dari Duta Bahasa Provinsi Banten untuk mengembangkan sebuah bahasa sebagai alat pencegahan penipuan daring. Wah, sangat penting ya di era masifnya dunia teknologi yang semakin modern, semakin canggih. Juga kita juga harus bisa memahami pesan-pesan yang masuk. Khawatirnya itu merupakan pesan yang bisa membahayakan atau misalnya merupakan berita-berita palsu yang kita kalau misalnya kita tekan justru bisa merugikan diri kita. Wah, sangat berguna sekali ya, baik bagi remaja, bagi orang tua bahkan ya. Tetapi tadi target sasarannya adalah remaja. Mungkin karena remaja kan di era sekarang Gen Z ini sangat suka sekali berselancar di dunia maya. Tetapi untuk meminimalisasi terjadinya tadi seperti berita-berita yang masuk atau misalkan pesan-pesan yang masuk itu penipuan, itu bisa dicegah ya. Tadi kan ada luarannya, ada lamannya begitu ya. Wah, berarti tidak hanya kalian bersosialisasi sahabat bahasa, tetapi mereka ini sudah membuat produk ya atau luaran dari krida mereka bertajuk Perisai. Periksa, pahami, sampaikan. Nah, wah, menarik banget ya, ternyata dari krida itu bisa bermanfaat bagi orang-orang. Baik. Nah, kalau misalkan tadi krida sudah, kemudian ketika di sana kan kalian harus memaparkan kan krida kalian itu kan di hadapan
juri-juri tingkat nasional, ya. Juri-juri tingkat nasional yang sudah sangat berkompeten, sudah sangat piawai juga ya. Pasti ada rasa-rasa deg-degan, ada ya. Nah, itu juga bagaimana sih kalian ketika persiapan bahkan hingga presentasi di hari tersebut? Ada persiapan apa tuh di sana? Untuk persiapan yang kami lakukan, terutama untuk ide ini tentu sangat banyak, dan bahkan kami meluangkan waktu paling banyak untuk persiapan ide ini, karena kami ingin memastikan bahwa hasil yang kita telah lakukan itu berdampak untuk masyarakat sebagai duta bahasa. Dan ketika melihat provinsi-provinsi lain memaparkan ide mereka, tentu ada rasa deg-degan. Namun menurut kami satu kunci dalam mewartakan apa krida kami adalah kepercayaan diri. Kami berdua percaya bahwa krida yang kami telah laksanakan bermanfaat dan wajib dan juga patut untuk dilaksanakan kembali, dan hal itu adalah satu hal dan kunci mengapa kami bisa memaparkan krida kami dengan percaya diri di hari ini. Tentunya kami juga sudah mempersiapkan dengan banyak latihan, karena balik lagi jantungnya duta bahasa ini merupakan krida. Jadi krida merupakan salah satu nilai yang tertinggi. Jadi kami harus siap mempresentasikannya dengan baik. Dan alhamdulillahnya pada saat itu Dewan Juri mengecek ya, sekaligus mencoba langsung laman kami dan berfungsi dengan baik. Kemudian juga itu mendapat sebuah timbal balik yang sangat positif dari Dewan Juri. Wah, baik. Tadi Teh Michelle bilang kita harus bisa percaya diri. Tentunya untuk percaya diri kan juga kita harus bisa memahami lebih dalam terkait dengan apa sih yang kita bawakan, krida tentang apa, sehingga nanti kita bisa memberikan informasi kepada orang-orang, kepada Dewan Juri ataupun kepada para audiens di sana dengan sangat apik gitu ya. Nah, kemudian tadi sudah pelaksanaan pemaparan krida kebahasaan dan kesastraan. Selanjutnya ada penilaian untuk bahasa asing, betul? Ada wawancara ya. Nah, itu kalian menguasai bahasa apa saja kalau boleh tahu nih? Selain bahasa Indonesia ya. Karena kan juga bahasa asing ya. Ada bahasa apa saja? Kemarin kita mempresentasikan bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris saja, tapi pada tahap awal kita coba kombinasikan dengan salam-salam pembuka dari berbagai negara gitu. Wah, baik. Berarti kalian juga selain unggul dalam berbahasa Indonesia, kalian juga mahir dalam berbahasa asing, begitu ya? Sesuai dengan prinsip dari Trigatra Bangun Bahasa, yaitu untuk mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Wah, tadi kridanya sudah tentang era digitalisasi, terkait dengan pesan-pesan, seperti itu. Kalian juga sudah belajar terkait dengan kebahasaan yang ada bahasa Indonesia, bahasa asing, hingga bahasa daerah juga, gitu ya. Nah, selama proses seleksi di tingkat nasional, di pemilihan duta bahasa nasional, menurut kalian, apakah lebih sulit atau justru lebih mudah dibandingkan dengan tingkat provinsi? Tentunya lebih sulit tingkat nasional dibandingkan tingkat provinsi. Dan menurut aku salah satu faktor utamanya adalah karena ketika kita di tingkat provinsi, kita hanya membawa nama kita sendiri saja. Perorangan, gitu ya. Betul. Namun ketika maju di nasional, kita dinilai sebagai sebuah pasangan. Sehingga aku dan Irki juga harus sama kompaknya, sama semangatnya, sama percaya dirinya, sehingga bisa memberikan yang terbaik. Dan menurut aku itu suatu faktor yang menambahkan tingkat kesulitan ketika di tingkat nasional. Iya, betul banget. Jadi terkait dengan yang sudah dipaparkan gitu kan, kami menilai gitu kan. Jadi kesulitan yang ada di provinsi itu bisa berkali-kali lipat di nasional. Wah, begitu. Kalau di provinsi sudah sulit, di nasional makin sulit. Begitu. Kan lagi. Wah. Karena kalau misalnya kita lihat ya, kita tarik mundur ke belakang, itu duta bahasa Provinsi Banten, prestasinya sudah sangat luar biasa. Dan kita hanya memikirkan satu, pada saat itu ya celah kami ya, apa kita bisa minimal seperti tahun sebelumnya gitu. Karena balik lagi kami di sini
hanya menargetkan kita harus menampilkan yang terbaik gitu. Itu merupakan sebuah kesulitan sih untuk mempertahankan ya tentunya ya Cal ya. Wah, memang sahabat bahasa di tingkat nasional, Duta Bahasa Provinsi Banten, wakil-wakilnya dari tahun ke tahun memiliki potensi dan prestasi yang sangat membanggakan. Apalagi di tahun sebelumnya juga masuk terbaik, tahun sebelum terbaik, dan begitupun tahun-tahun berikut sebelumnya begitu ya. Mungkin itu menjadi salah satu semangat juga ya bagi kalian dan ambisi ketika wah setidaknya bisa setara dengan pemenang sebelumnya atau bahkan syukur-syukur ya kalian bisa lebih seperti itu ya. Nah tetapi apapun itu kalian sudah memperjuangkan begitu ya, karena kan sebenarnya yang terpenting adalah kontribusi kalian, bukan sekadar kalian itu terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3 atau yang lainnya, tetapi bagaimana kalian itu bisa membawa atau menyematkan sebagai duta bahasa itu sendiri. Karena yang seperti orang-orang bilang bahwa duta bahasa itu gelar seumur hidup ya. Mungkin jabatan kalian sebagai terbaik 1 hanya 1 tahun karena 2026 akan ada terbaik 1 lainnya gitu ya. Tetapi untuk gelar duta bahasa itu tidak 1 tahun, 2 tahun, tetapi akan melekat selamanya di dalam diri kalian begitu untuk terus bisa menggaungkan semangat Trigatra Bangun Bahasa. Wah, sahabat bahasa, nah tadi kita sudah mengulik terkait dengan penampilan bakat, kemudian juga presentasi krida, kemudian juga persiapan kridanya juga ya, dan juga ada wawancara serta bahasa asing. Nah, kira-kira nih, selama mengikuti seleksi di tingkat nasional, pastikan saingannya tadi sudah dibilang sangat luar biasa ya, dari provinsi-provinsi lain begitu ya. Ada berapa provinsi kala itu? 30. Ada 30 sama Banten. Iya. 30 sama Banten. Baik, berarti kan kurang lebih ada 29 ya, 29 yang menjadi istilahnya saingan lah kala itu ya. Karena kan setelahnya kan kalian menjadi keluarga di Ikatan Duta Bahasa Nasional. Nah, saat itu ketika melihat secara daring dulu kan, ada sesi daring melalui Zoom, kemudian juga nantinya ada sesi luringnya. Ketika sesi daring, itu kan pasti semuanya aktif ya. Itu bagaimana kalian mencuri-curi kesempatan supaya mendapat sorotan nih dari wah wakil Banten nih bisa patut diperhitungkan di ajang Duta Bahasa Nasional. Jadi sebelum kita melaksanakan Duta Bahasa Nasional di secara luring, kami juga ada taklimat secara daring, dan itu adalah kesempatan kami untuk melihat nih kira-kira provinsi-provinsi yang akan kita ketemui di perlombaan nanti. Dan untuk mencuri perhatian dari juri-juri, sebenarnya kami hanya bertanya kepada mereka tentang hal-hal yang sebenarnya kami sendiri juga penasaran gitu. Jadi kita sebenarnya tidak bertanya hanya karena untuk mendapatkan perhatian, tetapi juga untuk menambahkan wawasan dan juga pengetahuan kita sebelum masuk ke dalam tingkat luring. Wah, betul ya, memang peribahasa bilang malu bertanya sesat di jalan begitu ya. Jadi kalian bertanya supaya nanti bisa menambah wawasan. Bagus, Misha. Kemudian kalau Kang Irki. Kalau sama ya, karena kita mau menyiapkan strategi yang sama. Oh, strategi sama. Iya, karena strategi di nasional ini merupakan strategi bersama, udah bukan individu lagi. Jadi apa yang kita persiapkan pada saat itu merupakan keputusan kami berdua dan Lestana. Gitu, jadi semuanya itu diputuskan secara bersama-sama. Strategi apa yang kita lakukan itu jadi dapur lah ya. Jadi dapur. Oke, berarti sudah menjadi persiapan mereka gitu, lagi-lagi dibantu oleh Restana. Keren sekali ya Restana, ini patut dicontoh nih untuk nanti angkatan-angkatan Duta Bahasa di 2026, 2027, bahkan nanti sampai seterusnya. Untuk bisa mendukung siapapun yang nantinya akan membawa nama baik Provinsi Banten di tingkat Duta Bahasa Nasional di tahun tersebut. Oke, baik. Nah kemudian ketika sesi luring, ya sesi luring kan berarti sudah melihat nih awak-awaknya ya dari provinsi. Dari Aceh sampai Papua sudah kelihatan tuh semua ya. Mungkin kalau bahasanya menter-menter gitu ya. Nah itu gimana tuh ketika kalian melihat secara langsung, ini secara visualnya dulu deh, secara visualnya. Karena kan kalau secara intelligence-nya, secara persiapan yang krida kebahasaan itu pasti kalian juga
memahami bahwa mereka tuh sudah sangat luar biasa ya. Tetapi secara visual dari apakah ketika melihat kalian menjadi aduh kok malu atau bahkan udahlah percaya diri aja gitu ya. Itu gimana tuh? Enggak, pokoknya kita di situ kita percaya diri aja, kita datang dengan baju merah-merah juga. Apa baju ini yang dipakai? Enggak, ada satu lagi. Pokoknya kita pada saat turun dari mobil sudah siap, kita hanya percaya pada diri kita masing-masing, dan sebelumnya juga pada saat di mobil kita komunikasi, kita nggak sabar ketemu yang lain gitu. Wah, baik. Jadi tetap percaya diri ya dengan apa yang kalian bawa, apa yang kalian pakai, bahkan tentang diri kalian sendiri. Kalian harus percaya diri. Benar sih sahabat bahasa, bahwa apapun yang kita lakukan selama kita percaya diri itu nantinya akan berbuah baik ke depannya, begitu ya. Nah, kemudian pastikan ada pembagian rekan kamar gitu ya, atau roommate gitu ya. Nah, rekan kamarnya ini apakah kalian memilih sendiri atau sudah diatur oleh panitia Dubasnas atau bagaimana, dan sama siapa, sama provinsi mana? Untuk pembagian kamarnya kami udah mendapatkan susunan dari panitia. Sudah ada. Dan saat itu kami mendapatkan kamar bersama dengan dari provinsi Jawa Timur. Dan Irki juga bertemu dengan adik tingkatnya. Iya, kebetulan Provinsi Jawa Timur itu adik tingkatku di kampus, jadi kita udah kenal. Jadi pada saat satu kamar dengan Jawa Timur, ya udah kita sangat senang tentunya, dan pasti memiliki pengalaman baru ya kita bisa ambil dari teman-teman Jawa Timur selama di Dubasnas kemarin. Oh, berarti yang putra dengan Jawa Timur, yang putri juga dengan Jawa Timur? Iya, sama. Wah, begitu ya. Berarti rekan kamarnya hanya Banten dan Jawa Timur. Wah, baik. Nah, kemudian nih selama pastikan mungkin karena belum kenal ya sebelumnya, karena kan kalian hanya kenal saat itu saja kan, belum kenal. Mungkin kalau Irki sudah kenal, tapi kalau Teh Michelle ini kan belum mengenal lebih dalam ya terkait dengan rekan kamar ya. Itu apakah kalian ada misalnya ngobrol-ngobrol kayak, Kak besok begini ya, besok begini, itu pasti kan ada tektokannya ya, untuk karena kan pasti kalian sangat luar biasa jadwalnya, betul ya. Itu gimana tuh? Apakah saling bantu atau gimana tuh? Saat itu aku dengan teman sekamar aku langsung tektokan, karena untuk mempersiapkan diri untuk penilaian berikutnya itu kami tentu harus ada latihan dengan pasangan kami sendiri. Jadi aku langsung menyampaikan kepada rekan aku yang di kamar, apakah bisa kira-kira di jam segini aku latihan dengan Irki di kamar, dan dia juga begitu sebaiknya. Namun rekan kamar yang aku dapat itu juga sangat seru, dan seru ya? Sangat seru, dan kami juga sangat cocok sih. Jadi aku sangat senang bisa sekamar. Berarti saling bantu-bantu, apalagi kayak nata rambut gitu ya. Ini baju nih gimana nih, resleting belakang, rambut, make upnya gimana, udah oke belum gitu ya. Wah, seru sekali ternyata. Selain mereka berkompetisi, di lain itu di luar penilaian tetap ya untuk menjadi sahabat gitu ya, sahabat, menjadi keluarga yang bisa saling melengkapi, bahkan sampai sekarang pun pastinya kalian masih berhubungan baik ya. Iya, tentu. Iya, karena saya juga melihat nih dari status-status kalian itu masih bermain dengan provinsi ini kalau misalkan berkunjung gitu ya. Wah, itu sangat luar biasa, perlu dipertahankan begitu ya, karena kan kalian hanya berkompetisi saat itu saja. Setelah selesai ya balik lagi tadi menjadi sahabat dan menjadi keluarga di Ikatan Duta Bahasa Nasional. Wah, sahabat bahasa, ternyata perjalanan mereka begitu panjang, begitu seru begitu ya, dan sebenarnya masih banyak sekali mungkin ya yang perlu diulik lebih dalam gitu ya. Tetapi nih sebelum nanti sesinya akan berakhir begitu ya Kang Irki dan Teh Michelle, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan gitu ya terkait perjalanan kalian selama Dubas Banten, Pildubas Banten hingga Pildubasnas begitu ya. Nah, ini terkait dengan bagaimana setelah kalian selesai menamatkan Duta Bahasa Nasional. Pasti kan kalau tadi ya setelah menamatkan Duta Bahasa Banten, 1 detik berikutnya Teh Michelle masih tidak bisa memikirkan apapun ya, karena wah gitu ya, tidak bisa berkata-kata. Kalau yang Kang Irki tadi setelah satu detik setelah disematkan sudah terbayang, wah nanti Duta Bahasa Nasional seperti apa. Nah, kalau yang sekarang pertanyaannya adalah setelah menamatkan Duta Bahasa Nasional tuh apa yang kalian rasakan?
Apakah baut-baut langsung copot tuh bagaimana tuh? Apa ya? Haru. Karena balik lagi pada saat perjalanan di nasional itu kami tidak hanya berdua, melainkan banyak tim yang berkontribusi di dalamnya, dan kami juga menitipkan pada saat pemilihan di nasional itu, kita juga harus bisa tunjukin ini duta bahasa Banten perannya sebagai ini. Nah, kalau sobat bahasa memperhatikan gitu kan, jadi pada saat setiap penilaian di nasional, kami selalu membawa sebuah peran dari duta bahasa Provinsi Banten. Contohnya, misalnya pada saat uji bakat, kami melestarikan bahasa daerah dengan adanya unsur bahasa Sunda ya. Kemudian juga terkait dengan adanya penginternasionalan ya, untuk di tulisan di artikel populer itu kita juga ada hal tersebut. Jadi setelah terpilih pun akhirnya kita bisa menuntaskan peran duta bahasa Banten di tingkat nasional dengan baik. Betul, karena menurut kami pemilihan duta bahasa nasional bukan hanya sekadar perlombaan, namun juga bagaimana kami sebagai duta bahasa bisa berperan untuk masyarakat. Wah, begitu ya. Ternyata dari segala hal yang kalian bawa itu sudah mewakilkan unsur-unsur dari Trigat Prabangun Bahasa itu sendiri ya. Ada untuk mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing. Wah, pengalaman ini mungkin hanya satu kali seumur hidup gitu ya. Pasti akan sangat berharga ya. Tidak akan pernah terlupa dalam hidup kalian sebagai bagian dari perjalanan hidup seorang Irki dan Michelle ya, yang nantinya setelah ini kan pasti akan berkarir lebih jauh, bersinar lebih terang, ataupun bisa bermanfaat lebih banyak untuk semua orang, begitu ya. Nah, kemudian nih ada juga pertanyaan yang ingin ditanyakan. Kalau seandainya momen selama pemilihan duta bahasa nasional ataupun duta bahasa Provinsi Banten bisa diulang, sebutkan satu momen yang kalian itu ingin ulang. Satu momen, bagian apa? Boleh dari dipikirkan dulu. Apa ya? Nanti boleh dijawab tuh. Pokoknya nanti kalian bisa, kalau seandainya waktu bisa diulang, satu momen apa yang ingin kalian ulangi di fase-fase selama Pildubas Banten hingga Pildubasnas? Kalau secara pribadi, momen yang ingin aku ulang adalah ketika aku dan Irti harus menuntaskan segala hal yang telah kami pelajari selama 2 bulan itu di hadapan teman-teman Restana dan juga akang teteh dari tahun-tahun sebelumnya. Karena di saat itu aku merasakan kekeluargaan yang begitu hangat, karena kami saling memberikan timbal balik dan mereka semua sangat peduli untuk kita bisa maju ke tingkat nasional, dan itu adalah suatu hal yang aku sangat rasakan. Jadi walaupun momen itu tidak ada di duta bahasa nasional, namun kekeluargaan yang mereka tunjukkan dan juga Restana itu semua sangat menyentuh guys. Berarti ingin, kalau misalkan ada kesempatan untuk mengulang waktu, ingin menampilkan kembali sebagai sosok Nipo Hachi dalam teater ya, begitu ya? Ingin sekali ya misalnya. Betul. Oke, baik. Nanti mungkin bisa saya usulkan ya untuk di final raya di tahun Provinsi Banten. Oke, baik. Kalau dari Kang Irik ini, satu momen apa yang ingin, kalau misalkan bisa diulang, ingin diulang? Sebetulnya satu momen ya, kerja tapi pada saat implementasi. Baik. Bukan yang persiapan ya, bukan yang persiapan, tapi yang udah implementasi pada saat kita sudah melakukan implementasi kerja di SMA 2 Tangerang Selatan. Itu pada saat menginap ya, kalau nggak salah pada saat di hotel itu sangat terasa sekali kekeluargaannya. Jadi persiapannya juga apa sih ini, kesannya belum benar menyatu. Makanya nanti kalau misalkan ada waktu, ada kesempatan lagi ya Cel, kita mau bareng-bareng dengan Restana meluangkan waktu kembali untuk bersama-sama. Wah, tentang kebersamaan bersama rekan-rekan angkatan kalian yaitu Restana ya. Wah, oke baik. Jadi yang satu pengen tampil lagi, yang satu ingin mengenang momen-momen ketika implementasi Krida di SMA Negeri 2 Tangerang Selatan, Munzer ya. Oke baik. Nah, itu tadi satu momen. Kemudian, kalau misalnya andai kata kalian saat
itu saat di nasional tidak mendapatkan posisi yang sekarang, bisa mungkin lebih turun atau bahkan lebih dari ini, apa yang akan kalian rasakan? Mungkin kayak terbayang apa kalau seandainya kalian tidak mendapatkan posisi yang sekarang? Iya, pada saat berlomba, saya sudah menenangkan dengan Michelle. Setiap kompetisi pasti ada yang menang dan ada kalah. Kita sudah siap menang, kita juga sudah siap kalah. Jadi segala konsekuensi itu kami sudah persiapkan. Tentunya baik lagi dengan target kami harus menampilkan yang terbaik. Oke, kalau dari Michelle sama? Kurang lebih sama, karena yang kami titik beratkan adalah kami menampilkan yang terbaik setelah semua pelatihan kami selama 2 bulan. Karena kami percaya sebuah hasil itu merupakan dari bagian proses. Yang terpenting adalah prosesnya, hasil merupakan sebuah hadiah atas proses yang telah kami laksanakan. Betul, saya juga setuju dengan apa yang mereka katakan bahwa ya dalam perlombaan pasti ada menang ada kalah. Kalian harus siap untuk menang dan harus siap juga untuk kalah, begitu ya. Tapi saya sangat bangga terhadap kalian, terhadap angkatan 2025 Restana yang sudah sangat solid, sudah bisa mendukung dengan suportif sehingga akhirnya kalian juga bisa menorehkan prestasi sebagai terbaik 4 Duta Bahasa Nasional tahun 2025. Sebuah prestasi yang sangat membanggakan dari putra-putri Provinsi Banten ini yang sudah bekerja keras, sudah meluangkan waktu, energi, dan tenaganya. Nah, sebelum sesi ini diakhiri nih, kalian ada nggak kata-kata yang ingin diucapkan kepada orang-orang yang telah membantu proses kalian terhadap Prastana, terhadap Akang Teteh angkatan sebelumnya, atau terhadap siapapun yang terlibat dalam proses kalian selama di Duta Bahasa? Apa yang ingin kalian katakan? Ini harusnya di malam kali ya. Boleh, Tapi nanti. kita ini sedikit aja. Iya, boleh. Tentunya kalau saya pribadi terima kasih kepada teman-teman Restana yang telah meluangkan waktunya membersamai saya dan Michelle pada saat 12 NES kemarin. Kemudian terima kasih juga kepada Akang Teteh yang sudah memberikan dukungan secara penuh kepada kami pada saat persiapan di Duta Bahasa tingkat nasional, dan tentunya yang paling spesial Apa tuh? kepada ibu pembina kita. Siapa tuh ibu pembinanya? Kepada Budi terima kasih banyak untuk dedikasinya selama persiapan, karena ibu ini benar-benar seperti orang tua. Itu orang tua kami berdua, jadi kayak ayo kita harus ini gitu. Jadi banyak banget momen yang nggak akan terlupa bersama Budi pada saat persiapan Duta Bahasa kemarin. Karena kami tidak mungkin bisa ada di posisi kami sekarang tanpa ada bantuan dari mereka semua. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyak. Baik, betul ya. Terima kasih juga buat semua yang sudah mendukung dan sudah menjadi garda untuk kalian bisa menampilkan segala halnya di pemilihan Duta Bahasa Nasional tahun 2025. Nah, baik, sahabat bahasa, sebelum kita mengakhiri, dari tadi rasanya mengakhiri tetapi masih banyak yang dilirik ya, begitu. Nah, memang seperti itu sahabat bahasa, menjadi Duta Bahasa tidak sekadar kalian itu berlomba, kalian menargetkan untuk menjadi terbaik ataupun juara, tetapi bagaimana nantinya kalian bisa berkontribusi, bisa memberikan dampak kepada masyarakat, dan juga bisa mengemban amanah tersebut untuk menggaungkan selalu 3 Tra bangun bahasa, yaitu untuk mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Nah, begitu juga terhadap sahabat bahasa semua juga bisa untuk menjadi bagian dari kami. Nanti kami tunggu ya kalau misalkan sudah ada informasi untuk pendaftaran Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2026. Pastinya Kak Irki dan Tensa juga sangat menunggu-nunggu gitu, kira-kira siapa nih yang akan menjadi penerus dari Kang Irki dan Teh Misha, begitupun untuk menjadi tergabung dalam keluarga Ikatan Duta Bahasa Provinsi Banten. Seperti itu. Nah, sahabat bahasa,
pada senior kali ini sudah kita mengulik terkait dengan pengalaman yang sudah dirasakan, sudah dialami oleh Kang Irki dan Teh Michelle sedari mereka mempersiapkan pemilihan Duta Bahasa Provinsi Banten hingga akhirnya bisa menorehkan terbaik 1 Duta Bahasa Provinsi Banten dan berlaga di tingkat nasional melalui pemilihan Duta Bahasa Nasional dan pada akhirnya juga bisa mendapatkan terbaik 4 putra dan putri Duta Bahasa Nasional tahun 2025. Sebuah prestasi yang sangat membanggakan, semoga ini juga bisa menginspirasi para generasi muda khususnya di Provinsi Banten dan di seluruh Indonesia bagi seluruh sahabat bahasa yang menonton siniar sahabat pada episode kali ini begitu ya. Nah, itu dia sudah kita ulik. Nah, kalau misalkan dari Kang Irki dan Teh Michelle, mungkin boleh sapa-sapa sahabat bahasa dulu sebelum kita tutup sesi kali ini. Boleh? Halo sahabat bahasa, jadi jangan lupa kalau misalkan nanti ada pemilihan 2026 ikut untuk daftar di Duta Bahasa Provinsi Banten 2026. Siapa tahu kalian selanjutnya. Semoga kita bisa bertemu dengan kalian di sana ya. Oke, baik, terima kasih saya ucapkan kepada Kang Irki dan Teh Michelle selaku terbaik 1 Duta Bahasa Provinsi Banten tahun 2025 sekaligus terbaik 4 Duta Bahasa Nasional tahun 2025 yang sudah berbagi informasi, pengalaman, bahkan sebuah hal-hal yang sangat unik gitu ya untuk diceritakan kepada sahabat bahasa semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, semoga kita nantinya bisa berkolaborasi, bisa bagi informasi-informasi terkait bahasa sastra ataupun literasi kepada sahabat bahasa semuanya. Saya Huda, kami tutup dan jangan lupa sahabat bahasa untuk bisa mengikuti kanal YouTube kami di Kantor Bahasa Provinsi Banten ataupun di Instagram kami Kantor Bahasa Provinsi Banten. Di sana kami akan mengunggah kegiatan-kegiatan terkait bahasa, sastra, dan literasi ataupun kegiatan-kegiatan lainnya yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Banten. Mari kita tutup, terima kasih dan sampai jumpa sahabat bahasa.